Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, satu pekan ke depan kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Satu pekan ke depan, insya Allah orang-orang beriman akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati mereka, karena mereka akan didatangkan oleh satu waktu yang paling istimewa dari 12 bulan yang ada. Itulah Ramadan, satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah rahimakumullah, lalu apa yang kita siapkan untuk menyambut datangnya tamu yang agung ini? Logika sederhana, ketika ada seorang, katakanlah tokoh atau pejabat akan hadir ke rumah kita, maka kita tentu perlu banyak persiapan. Kita rapikan, kita bersihkan rumah kita. Padahal barangkali pejabat itu hanya ngasih bantuan lah, seberapa perlunya. Nah, kali ini tamu yang datang ini akan memberikan berbagai macam keutamaan, keistimewaan. Maka sudah sepantasnya kita sambut dengan berbagai macam persiapan. Jangan sampai kita lupa bahwa dia hanya datang setahun sekali. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan darinya, maka sungguh mereka orang-orang yang celaka, yang rugi besar dalam kehidupan dunianya. Jamaah rahimakumullah, di antara hal yang harus kita siapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yang pertama adalah memperbanyak doa-doa kita untuk dipertemukan dengan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dulu para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka membagi 12 bulan dalam satu tahun itu dalam dua bagian. Bagian pertama, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka selalu minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian masuk bulan Ramadan sampai 6 bulan ke depannya, maka mereka minta supaya amal-amal mereka, ibadah-ibadah mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang bagaimana para salafus salih, orang-orang yang terutama zaman dulu, ketika mereka menyikapi bulan Ramadan. 6 bulan yang pertama sebelum mereka sampai pada Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah, sampaikanlah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wasamli ila Ramadan. Wasamlimli Ramadan. Wasallimli Ramadan. Ya Allah, antarkanlah Ramadan kepadaku. Sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amal Ramadanku. Ini 6 bulan mereka panjatkan terus menerus. Kita biasanya 2 bulan saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan.
Jadilah 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah minta kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan kesehatan, keberkahan keuangan, keberkahan keamanan, keberkahan jasad, jiwa ini supaya sehat, supaya segar, supaya keuangannya maksimal sehingga bertemu dengan Ramadan bisa melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Atau kita berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma akhilhu alaina bisalamah wal islam wal amni wal iman. Rabbi wa rabbukallahu hilalu khair war rusyid. Kata Nabi SAW menjelang Ramadan itu berdoalah sebanyak-banyaknya, Allahumma akhilhu alaina bisalamah. Ya Allah, dengan terbitnya hilal Ramadan ini maka berikanlah keselamatan, keberkahan kepada kami. Wal Islam, dengan pemahaman Islam yang sebenar-benarnya, ngerti tentang kaifiat tata cara puasa Ramadan. Wal amni, dengan keamanan ya Allah supaya bisa ibadah dengan tenang, dengan tentram, dengan khusyuk dan tawaduk. Wal iman, dengan kekuatan iman ya Allah supaya bisa istiqomah sampai Ramadan berakhir, tidak pernah tinggal dalam tarawihnya, baca Qur'annya, mengantarkan berbuka puasa ke masjidnya, minta kekuatan iman. Karena banyak yang hanya sanggup sampai pertengahan, ada yang 3/4, ada yang hanya pekan pertama saja, kemudian hilang. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama yang diajarkan oleh para guru kita. Menjelang Ramadan tiba, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa yang kita persiapkan menjelang Ramadan tiba? Yang kedua adalah istihdharun niat, menghadirkan niat dalam hati kita. Ini kita lakukan karena sesungguhnya tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan walaupun tinggal 1 pekan lagi. Ada orang sehari menjelang Ramadan Allah telah menjemputnya. Maka kita tanamkan niat dalam hati kita. Seandainya ada uzur yang menyebabkan kita gagal melaksanakan ibadah Ramadan, baik kematian, sakit, atau yang lain sebagainya, maka kita tetap mendapatkan pahala Ramadan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka istihdharun niat, menghadirkan niat ini mesti betul-betul ditanamkan dalam hati kita. Ya Allah, nanti Ramadan tiba aku pengen puasa full ya Allah. Aku pengen tarawih full ya Allah. Aku ingin baca Quran sampai khatam berkali-kali ya Allah. Aku ingin mengantarkan makanan berbuka ke masjid tiap hari ya Allah. Aku ingin berinfak ya Allah, seharinya 50.000 aku niatkan ya Allah. Aku ingin iktikaf ya Allah. Maka ditancapkan niat-niat kebaikan dalam hati kita. Karena seandainya kita tidak berjumpa dengan Ramadan, seluruh niat-niat yang baik itu telah Allah catatkan pahalanya dengan sempurna. Ustaz, mana dalilnya? Dalilnya banyak, diantaranya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Paman hamma", barang siapa yang berniat, bihasanatin, ingin melakukan kebaikan-kebaikan, ingin berbuat baik, ingin beramal salih, falam ya'malha, tapi dia gagal melaksanakannya, tapi enggak jadi mengerjakan kebaikan itu dengan berbagai macam uzur, alasan yang syar'i, bukan karena sesuatu yang diabaikan. Maka kata Rasulullah SAW, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah telah mencatatkan bagi orang itu pahala yang sempurna atas niat-niat kebaikannya itu. Ini jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah menancapkan niat dalam hati kita, nanti Ramadan aku akan begini, begini, begini. Lalu ternyata Allah menetapkan takdirnya buat kita tidak sampai umur ini pada Ramadan. Atau boleh jadi kita sakit sehingga gagal melaksanakan semua itu. Kita masih mendapatkan catatan pahala insya Allah sempurna. Sempurna. Cuma tidak dilipat gandakan. Faman hamma,
bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Dan banyak hadis yang sejenis. Barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan amal salih lalu dia gagal mewujudkannya, maka Allah telah mencatatkan pahala baginya sempurna, kamilah. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Harus kita tanamkan di hati kita. Mungkin sudah ada yang menanamkannya sejak bulan Rajab, bulan Saban, atau baru pagi ini. Ya Allah, aku nanti pengen tarawih, pengen puasa full, pengen baca Quran 3 kali khatam ya Allah, Masya Allah ya. Di dalam hati saja, karena niat itu pekerjaan hati. Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya dalam hati, begitulah kesepakatan para ulama. Fa inna wa biqalbi, barang siapa yang sudah berniat dalam hatinya, walam yatakal bilisani, tidak dilafazkan dengan lisannya, ajzaniyatu bittifaqihim, maka niatnya itu sudah sah, ibadahnya sudah sempurna. Begitulah kesepakatan ulama. Kalaupun mau dilapaskan, itu hanya sekedar untuk mengokohkan niat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah menanamkan rasa gembira di hati ketika Ramadan akan tiba. Ustaz, kenapa saya harus gembira? Bagaimana mungkin kita tidak gembira? Dari seluruh dosa yang kita lakukan 11 bulan sebelumnya, ini ada bulan yang penuh dengan pengampunan, pelipat gandaan pahala, dan berbagai macam kebaikan. Kita paling ingat hadis yang sering disampaikan para ustaz di mimbar ini. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan semata-mata iman karena Allah, puasanya karena Allah, bukan perkara yang lain. Wahtisaban, dan dia berhitung, berhati-hati dengan puasanya itu, dijaga pandangan matanya, pendengaran telinganya, hatinya, tangan dan kakinya dari perbuatan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Gimana nggak gembira? Inilah bulan diskon dosa sampai 100%. Malamnya kita sholat tarawih, maka kata Nabi dengan kalimat yang hampir sama. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri tegak, maksudnya mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, bukan pamer, bukan riak, bukan enggan, bukan malu, bukan nggak enak sama mantu, sama tetangga, bukan, karena Allah. Wahtisaban, dilakukan dengan sungguh-sungguh tarawihnya, bukan yang ngebut, yang super cepat. Kalimat penutupnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian begitu istimewanya Ramadan, kata Nabi SAW, kullu amali ibni Adam al-hasanatu bi'asyru amsalihah. Tiap-tiap amal anak cucu Adam itu yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Setiap satu kebaikan al-hasanatu asru bi amsalihah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ila bisab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat. Satu amal kita lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tergantung seberapa ikhlas niatnya, tergantung seberapa sungguh-sungguh mengerjakannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, kata Rasulullah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, Allah berfirman, beda. Salat, zakat, haji, umroh, sedekah, beda dibandingkan dengan puasa. Tadi setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Lalu Allah berfirman, kata Rasulullah, illa shaum, kecuali puasa, dia beda. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Terserah kepada Allah mau dilipat gandakan 1000, 2000, 7000, 100.000 sampai tak terbatas, kata para ulama. Itulah salah satu keistimewaan puasa. Seluruh pahalanya menjadi hak prerogatif Allah untuk diberikan seberapa banyak kelipatannya.
Jamaah rahimakumullah, dalam hal menanamkan rasa gembira dalam hati ini, karena banyak orang yang kaget dengan puasa. Lalu keluarlah kalimat, nah, sudah puasa lagi. Perasaan baru kemarin puasa. Nah, sudah tarawih lagi. Karena dia jauh dari persiapan untuk menyambut datangnya Ramadan. Mengapa bergembira? Dalam hadis lain Nabi katakan, qad atakum sahru. Ya Allah Subhanahu wa taala diikat sehingga dia tidak bebas menggoda manusia. Setan-setan yang kecil masih dibiarkan. Yang kedua maknanya adalah seluruh setan betul-betul dibelenggu. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa menggoda manusia sedikit pun. Ustadz, kok masih banyak maksiat? Karena hawa nafsunya sudah mengendalikan orang itu. Karena dia selama ini memang penuh dengan dosa dan maksiat. Menjelang Ramadan tiba, dia tidak tobat, tidak istighfar kepada Allah. Sehingga perbuatan dosa maksiatnya berlangsung terus walaupun Ramadan tiba. Karena dalam diri kita ada hawa nafsu yang sudah menguasai orang itu. Sehingga walaupun setan-setan dibelenggu, kata setan, saya nggak ikut-ikutan, memang itu maunya dia. Jadi syarah hadis ini banyak sekali. Dalam penjelasan lain dikatakan maksud dari kalimat watughlaqu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, adalah hanya kiasan saja. Sebenarnya nggak dibelenggu, tapi karena iman manusia naik ketika bulan